Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri akhirnya mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM baik untuk subsidi maupun non-subsidi. Pemerintah berdalih kenaikan BBM merupakan pilihan terakhir karena anggaran subsidi BBM yang sudah membengkak. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, siang ini saya mampir di pasar terbesar di Tasikmalaya, yaitu Pasar Cikurubuk. Lalu kita bersilaturahmi dengan pengurus Hipatas, ya, Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya Cikurubuk ini. Iya. Kebetulan hadir di sini Pak Haji Jahid, Ketua Hipatas, Sekretarisnya Pak Jajang, juga Wakil. Pak Haji Jainuddin sebagai Wakil Ketua. Kita ingin bincang-bincang terkait dengan isu yang hari ini lagi rame di masyarakat, yaitu isu kenaikan BBM, ya kan? Jadi bagaimana dampak kenaikan BBM khususnya bagi para pedagang pasar. Betul. Dan tentu ini pedagang pasar pasti berdampak pada masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nos lami tetepang. Alhamdulillah, ini sahabat-sahabat lama Budi Budiman dulu. Iya, betul. Karena kami punya sejarah ini, Iya. ya dengan beliau. Karena kita pernah 96 waktu saya aktif di swasta dengan PT Mayagraha, kita membangun Pasar Cikurubuk, pasar induk yang luasnya 4,4 hektar, ya, dari keseluruhan 20 hektar. Pasarnya sendiri 4,4. Dan waktu itu jumlah kios kalau tidak salah 2.708, saya masih ingat angkanya. Kang Jahid, Pak Ketua, kita ingin sedikit berbincang dengan kondisi setelah kenaikan BBM kemarin, mulai hari kemarin? Hari Senin. Hari Ya. Senin, betul. Jadi kita ingin berbincang setelah ada kenaikan BBM pada tanggal 3 September, ya, hari Senin, jam 2:30 kan waktu itu. Betul. Berlakunya siang hari. Ya. Karena BBM ini sekali marak sekarang kan, masyarakat wajarlah karena hak berdemokrasi, hak masyarakat menyampaikan pendapat. Betul. Ya, banyak yang demo, keberatan gitu. Betul. Kan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan langsung, karena beliau sebagai pengurus Himpunan Pedagang Pasar, tidak hanya organisasi, tapi beliau adalah pelaku Betul. pasar. Pak Haji Jahid juga jualan kelontongan, Pak Jainuddin pakaian, telur, Pak Jajang telur. Ini cukuplah representasi mewakili yang lain. Kang, setelah naik, ini gimana sekarang? Ya. Dampaknya sekali bagi para pedagang, ya, apakah menurun atau meningkat? Ini gimana? Ya. Aduh, iya betul Pak Ji. Aduh, ini sangat berdampak sekali. Ya. Apalagi sekarang ini kondisinya di pasar itu sedang lesu, gitu. Kermah gitu ya, udah lagi lesu pasar tah. Ditambah lesu akibat apa ini? Lesu itu kan kemarin dari COVID itu kan. COVID juga belum stabil. Kita belum stabil. Kemarin juga ada kenaikan pajak juga gitu kan. Pajak. Iya, ngaruh juga. Betul, kenaikan pajak tentu perusahaan-perusahaan otomatis dengan naiknya pajak, naik juga biaya operasional, naik juga harganya gitu. Iya. Ditambah sekarang naik juga BBM otomatis gitu. Jadi sebelum naik BBM juga sebenarnya udah ada kenaikan perusahaan-perusahaan tuh. Kebetulan kan saya megang di komoditi
kelontongan gitu. Iya, iya. Jadi perusahaan itu sudah dinaikkan tatkala pajak dinaikkan. Ada pajak PPN yang 10 jadi 11% ya? Iya, betul itu. Sekarang ditambah BBM naik, otomatis perusahaan akan naikkan gitu. Iya. Ini berdampak kepada 10 sektor gitu. Yang kebetulan saya juga ini pengurus himpunan ya, pengurus Iya. pedagang gitu. Banyak yang mengeluh gitu, Ya kan, pedagang itu. kan ini himpunan itu Semua ada sektor. setiap blok kan, Betul, setiap gitu. kelompok kan semua berkumpul Iya. setiap waktu di sini. Mereka pada mengeluh, ini Pak Haji, nah ini bagaimana ini kena gitu. Ini sektor dari semua sektor, baut dari telur, dari sembako segala macamnya, merasa sekali gitu, terasa sekali gitu. Kan kemarin sudah sepi naik. pembeli nggak? Pembeli sepi atau gimana? Jelas itu pembeli sedang sepi sekarang itu. Ya. BBM naik, ya pembeli bagaimana mau berangkat juga, operasionalkan kendaraan juga naik gitu. Ya. Ini sangat terasa sekali gitu Jadi, dampak dari BBM ini gitu. Sahabat-sahabat Budi, nah ini artinya wajar lah bicara keberatan karena shock lah mungkin situasi pandemi COVID belum beres, Betul, belum beres. ya, ekonomi belum pulih, tiba-tiba naik lagi bahan BBM, bakar BBM karena BBM itu ya pasti ngepeknya kemana-mana. Betul, ya. Kalau bicara BBM pasti transportasi. Transportasi. Kalau pabrik pasti biaya produksi. Betul. Lalu belum nanti juga UMKM nanti juga kan? Iya. Pegawai buruh juga pasti akan menuntut karena beban hidupnya akan semakin Betul, tinggi, iya. ya kan? Semua Karyawan. yang kaitan BBM pasti multiplier efeknya, dampaknya kemana-mana. Iya. Ya tadi dari kelontongan pasti udah terasa sama. Betul. Lalu Akang dari apa? Pakaian sama terasa. Wah, kalau pakaian betul-betul sangat terasa, Pak Haji. Oh ya. Menurunnya dari kemarin itu Omset penjualan. Apalagi di saat-saat ini kan masih jauh musim ramai. Sekarang ada kenaikan BBM. Wah, coba aja Pak Haji lihat yang pedagang di dalam. Iya. Pada nalangkring Pak Haji. Apalagi sekarang naik BBM sangat terasa. BBM itu, kenaikan BBM itu dampaknya terhadap pasar Cikurubuk, Iya. terhadap pakaian, harapan saya lah jangan ditaikkan gitulah Pak Haji. Iya. BBM itu Jangan dulu naik. jangan dulu naik gitu. Karena ngepek. Karena perlu turun ya. Ngepek Iya. segala macam. Iya, iya. Penjualan apa itu jadi naik Jadi juga. pas tanggal 3 waktu itu pengumuman, barang-barang besoknya udah mulai naik. Udah mulai naik. Kalau tadi Kak sampaikan Iya. sebelumnya kan Sebelum dari juga ada pajak naik. ada kenaikan, Iya. belum daya beli masyarakat yang belum Menurun. pulih karena Iya, pandemi kan banyak pandemi pembatasan kan, pembatasan walaupun ya kita di Tasikmalaya relatif kan sekarang sudah mulai reda, tetapi artinya belum pulih kembali, belum normal belum kembali. pulih. Iya. Apalagi mungkin ini kalau seperti telur ya. Ya, telur. Bapak kalau telur sekarang gimana? Saya lihat kemarin- harga berapa sekarang? Sekarang 29, 28 Pak. 28. Kemarin sempat naik sampai 30 ya. Iya. Waktu itu memang dampak dari permintaan untuk Ya, tinggi. untuk Ya. sembako untuk bansos. Oh, ada bansos. Ya, bansos. Bersama- itu kan untuk 2 paket ya 2 bulan Juli Agustus ya. Jadi kalau demand-nya, ya, permintaannya tinggi. naik ya, demand naik, persediaan tidak ada gitu Iya, kan, iya, iya. otomatis gitu kan Iya. gitu. Kedua, sekarang itu kemarin sampai 30, sekarang 30. Karena sekarang itu udah mulai lagi Pak Haji nih untuk pakan. Nah, ini pakan persediaan pakan Masih naik dia. Masih pasti naik Pak Haji. Iya. Ya, apalagi memang kalau di pertanian itu sektornya dipengaruhi oleh alam ya, Iya, oleh iya. alam. Kesediaan untuk jagungnya itu udah susah Pak Haji sekarang itu. Pasti bakal naik lagi ini untuk ini. Lalu sekarang kebanyakan supply kan bukan dari sini, kebanyakan dari Jawa kan? Dari Jawa. Untuk supply untuk lokal itu 30% Pak Haji untuk kota. Nah, ini. 70% dari Blitar gitu. Jadi Pak. kalau bicara kota Tasik, mohon maaf, telur ini masih supply 70% dari Dari luar, Blitar. Blitar lah, Jawa di sana. Iya. Dan itu sekarang sudah ada kenaikan karena transportasi udah mulai. ada. Sudah ada. Otomatis. Pasti Lalu itu. ya tadi kembali ya enggak kan begini, lain urusan kalau misalnya naik tapi pembeli tetap banyak. Iya. Betul. Ini kalau setelah naik pembeli bagaimana sekarang? Pembeli turun Pak Haji. Turun Pembeli sekali. Daya belinya turun Pak Haji. Otomatis, Kelihatan itu ya. dari omset kan? Ya, dari omset itu. Jadi sekarang itu biasa beli 1 kilo jadi setengah kilo gitu kan. Setengah kilo jadi seperempat kilo. Nah ini kan gitu kalau Ya, seperti gitu. maaf, kan kalau tomat yang begitu, cabe itu kan seperti telur itu kan barang yang tidak kuat kan, hanya Ya, berapa hari. betul. Itu sangat beresiko kan. Ya, satu kalau hari, misalnya 2 hari. kita stok lalu daya belinya turun lalu tidak bisa terjual kan, itu punya resiko yang sangat besar. Betul. Betul kan begitu. Betul. Betul. Mereka juga naik semua, merangkak Naik, semua. naik merangkak Pak Haji.
Sebab untuk di sektor pertanian kan saprotan, sarana produksi pertanian itu kan bakal naik, Haji. Iya, iya. Ya, semacam obat-obatan gitu Betul. kan. Tenaga kerja juga naik ya. Iya. Tenaga pertanian itu Iya. naik pasti. Otomatis lah itu mah pasti akan bakal naik. Sekarang udah merangkak itu keriting itu udah mencapai 80 Pak Haji sekarang. Cabai keriting. Keriting udah 80.000. 80.000 per Iya, kilo? Iya, per kilo. Oh, udah Untuk naik. cabai besar, cabai merah besar itu di kisaran 75 lah. Asalnya berapa itu? Itu asalnya dia biasa di 40-50 Pak. Iya. Lalu ini yang kemarin santer, minyak goreng. Minyak goreng, nah minyak goreng ini udah Relatif kan udah sekarang, stabil. Pak. Kalau dulu Udah kan stabil, sampai udah stabil gitu. Ya, ya. Jadi udah stabil gitu kan minyak goreng karena mungkin HRT-nya udah bisa berlaku lah. Pasokannya lancar gitu ya, kan. Lancar lah. Gitu. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan tetap permintaannya kurang Pak Haji. Beda dengan Ya. dengan keadaan langka gitu permintaan banyak. Jadi harga naik itu bukan karena banyak yang minta atau yang beli gitu, tapi karena biaya operasional yang besar gitu Ya, kan. betul. Pembeli tetap menurun malah gitu. Nah itu. ini sahabat-sahabat bahwa kita ini langsung dengan pelaku, bukan siapa-siapa lah. Iya. Bukan bicara teori di atas meja, bahwa para pedagang ini sangat terpukul pada saat BBM naik. Karena Betul. kita paham, kita juga memahami kan, kenapa pemerintah menaikkan harga BBM, karena memang salah satu kenaikan itu memangkas subsidi kan. Kita sering mendengarkan laporan dari Menteri Keuangan kan, Betul. kenapa menurunkan dinaikkan dengan terpaksa karena ini subsidi sudah berat, harga di luar negeri katanya dan sebagainya. Kita juga sangat paham lah kalau bicara, tapi karena kita memang selama ini ya dari era Orde Baru sampai sekarang ada subsidi bagi masyarakat, ya tinggal bagaimana subsidinya supaya tepat sasaran kan. Betul. Tepat sasaran, sehingga nanti akan terasa dampaknya bagi pemulihan ekonomi, ini yang penting. Karena sini kita tahu pemerintah sendiri sedang ada istilah program PEN, pemulihan ekonomi nasional Ya, kan. betul. Tadi lagi ini belum maksimal kan. Ya, Betul. Tiba-tiba kondisi BBM naik. Ya ini memang kebijakan yang cukup berat sebetulnya pemerintah juga memutuskan ini. Jadi kira-kira Kang selaku ketua Hipatas, kayaknya di pasar di Tasikmalaya ini ada 7 pasar besar kan. Iya. Tapi yang paling besar itu yang induknya ada di sini. Iya, Ada pasar di induk. pasar Cikurubuk. Cikurubuk ya. Belum Terbesar nanti Priangan Timur ini. PKL-nya banyak kan di sini. Ya lalu yang pasar malamnya ada, Iya. dihitung-hitung mungkin 5.000 pedagang di 5.000, sini, ya, ada lebih. 5.000. Lebih. Dan ini mohon maaf, pasar Cikurubuk itu jadi sentranya pasar di Priangan Timur kalau saya lihat kan. Iya, betul. Mohon maaf dari kabupaten ke sini, Iya. Ke dari luar kota ada Garut, yang Malangbong ke sini, ya kan? Sudah masuk Ciamis yang dekat pasti ke sini. Iya. Dan mungkin kira-kira dengan menyikapi kondisi ini apa sih yang bisa harapan lah para pedagang kepada pemerintah ini kan, Iya. supaya semua hidup lah, pedagang hidup, masyarakat pembeli juga terpenuhi, artinya daya beli masyarakat kan. Iya. Dia belum seimbang, iya naik, daya beli masih di bawah, Iya. akhirnya nggak gantung gitu kan, nggak Iya. nyambung. Kira-kira usulan, masukan gimana? Ya tentunya kembali kita minta jangan dulu dinaikkanlah BBM kondisi seperti ini. Jadi ini Tolong biar disampaikan lah, biar kedengaran pada gitu, pemerintah. jangan dulu dinaikkan gitu karena kan kondisi sekarang itu para pedagang itu sedang mengkhawatirkan Belum gitu. pulih lah. Belum pulih gitu. Nantilah kalau sudah pulih mungkin monggo gitu Bertahap, kan. bertahap. Iya. Jadi ekonomi kesehatan sudah pulih dan pemerintah sudah mengumumkan bahwa pandemi sudah berakhir. Betul, Wah, betul. semua kan dibuka. Lalu barulah kita juga Iya. mempertimbangkan dengan daya beli. Jadi harapannya Tolong. jangan dulu Jangan naik. dulu Nah, dinaikkan, ini mau permohonan gitu. nih pada Iya, pemerintah. pemerintah. Karena kebijakan BBM ini bukan ada di daerah. Efek semua Ya, gitu. Pak, bukan di wali kota, bukan di gubernur, itu ada di pemerintah pusat, Bapak Presiden dengan segala pertimbangannya. Ini permohonan pada Pak Presiden, mungkin sama lah masyarakat lain pun, karena hari ini kan banyak yang demonstrasi itu supaya menyuarakan hati rakyat, mudah-mudahan ada pertimbangan kebijakan. Mungkin Bapak ada masukan lain? Oh iya, mungkin ya itu sama Pak Ketua, jangan dulu dinaikkan BBM. Jadi subsidi yang kurang begitu manfaat, alihkan aja lah ke subsidi BBM. Oh, jadi betul paham. Karena Iya. ini kan urusan kebijakan subsidi kan? Iya. Yang biasa selama ini disubsidi, Nah. ya karena kenapa subsidi? Karena kita tahu BBM kalau normal menurut Menteri Keuangan lah, Iya. Pertalite itu mestinya 14.000 sekian katanya. Di kita kemarin masih 7.000 sekian asal nama. Betul. Nah, 7.600. Sekarang naik 10.000. 10.000 juga masih subsidi, Iya. tapi tetap efeknya itu kan. Nah, itu yang Jadi kita pasnya. juga paham, ya, kita juga paham memang
kita sudah terbiasa dengan subsidi, ya kan? Karena memang daya beli masyarakat yang memang belum mampu lah kan. Apalagi mohon maaf, kata Tasikmalaya angka kemiskinannya masih tinggi kita. Di Jawa Barat itu mohon maaf kita di ranking 2-3 kemiskinan ini berat. Artinya di sana itu perlu subsidi, ya kan? Artinya supaya apalagi kaitan BBM itu karena liar kalau BBM dampaknya kemana-mana. Ya, apa yang tidak pakai produksi industri Pasti pakai pabrik BBM. pakai solar, pasti naik, ya kan? Berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, pakai angkutan. Angkutan sudah menaikkan tarif, gitu kan? Lalu biaya apapun semua, upah juga pasti karena bebannya pasti minta naik. Semua naik. Kalau Akang misalnya apa masukan menambah aja ya. Jadi untuk pembangunan yang sifatnya belum penting. Wah. Gitu, kan. Belum penting ini bisa dialihkan lah. Gitu, kan. Ke bantuan subsidi untuk sektor-sektor pertanian, ya, peternakan itu kebutuhan pokok. Jadi bisa menekan gitu kan. Termasuk BBM kan? BBM gitu kan. Memang sih tidak juga menanggapi dari BBM ini memang gitu kan. Justru dengan subsidi ini tidak akan merata dan tidak akan membantu secara keseluruhan dalam hal daya beli Pak. Itu aja mungkin. Oke. Jadi sahabat-sahabat Budi, kita mendengar langsung, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan pemerintah lah. Suara rakyat kecil dari kota Tasikmalaya, kota kecil di Priangan Timur, di Jawa Barat, tapi mudah-mudahan ini representatif mewakili teman-teman para pedagang dan masyarakat. Tadi disampaikan, tangguhkan dulu lah sebelum ekonomi pulih, ya kan? Bapak juga sama tadi kan? Bagaimana pertimbangan-pertimbangan karena kemarin sudah banyak terpukul gitu kan. Ini waktunya nanti timingnya tidak tepat mungkin, ya kan? Bukan kita tidak paham. Artinya beban APBN pemerintah. Lalu juga dari Pak Jainuddin tadi, Pak Jajang itu sangat baik juga ini. Mungkin jadi masukan. Artinya karena ini subsidi yang dikurangi, ya kan? Artinya usulannya kalau ada program-program pemerintah, kegiatan-kegiatan pembangunan yang dianggap mungkin belum terlalu penting, urgen, katanya bisa ditangguhkan, dialihkan dulu mungkin ke subsidi, gitu kan? Ini sangat bagus lah, mudah-mudahan usulan sahabat-sahabat kami yang di pasar, mewakili teman-teman seluruh pasar lah, ya kan? Karena suara rakyat ini pasti suaranya begini, suara pedagang nggak jauh semacam ini, ya kan? Mudah-mudahan melalui podcast Budi Budiman kita meninjau dampak daripada kenaikan BBM ini bisa didengar oleh pemerintah, dan harapan kita semua, dan saya percaya Bapak Presiden Pak Jokowi akan mendengar ya keluh kesah daripada masyarakat. Bukan kita juga tidak paham kan kondisi pemerintah, beban itu dan sebagainya, tetapi bagaimanapun ekonomi belum pulih. Apalagi tahu pemerintah kan ada program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, dalam proses pemulihan ekonomi nasional tiba-tiba BBM naik. Wah, ini pasti ngepek kemana-mana. Dan harapan kita juga tidak ingin dampak ini akan semakin meningkatkan angka kemiskinan yang ada di wilayah kita. Nah, itu yang target pemerintah kan sama kan, mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan kerja gitu kan, lalu daya beli masyarakat pun meningkat gitu kan. Dan ini memang perlu kebersamaan lah semua pihak. Jadi para pedagang, masyarakat juga sangat memahami sebenarnya beban pemerintah. Tapi di sisi lain juga pemerintah juga memahami daripada permasalahan di bawah yang hari ini karena mau merangkak lah ekonomi baru mau tumbuh kembali, terpukul lagi oleh kenaikan BBM. Jadi itu mungkin sahabat-sahabat Budi, kami berkunjung ke pasar terbesar ini di Priangan Timur, Pasar Cikurubuk. Mudah-mudahan bisa mewakili representatif teman-teman pedagang pasar, representatif mewakili masyarakat. Bagaimana dampak kenaikan BBM ini sangat terasa sekali berdampak kepada seluruh sektor kehidupan kita. Sahabat-sahabat Budi, Kang Jahid selaku Ketua Hipatas, Bapak Sekretaris, ya kan, ini wakil, ya, Pak Wakil Ketua, Pak Jainuddin, lalu Sekretaris, Pak Jajang, terima kasih. Ini bincang yang ya tidak lama, tapi ini sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa didengar suara rakyat, suara masyarakat kecil. Semua ini demi kepentingan semua. Tidak ada kepentingan pribadi, biar karena kalau dagang begitu, dagang sendiri laku, di bawah nggak ada yang beli, percuma kan? Murah juga harga, tidak ada yang beli, sama.
Artinya seimbang kalau penjualan gitu kan, antara supply, demand, Betul. bebannya sama sehingga masuk lah. Ini memang perhitungan yang tidak sederhana. Tetapi insya Allah suara ini melalui channel Budi Budiman mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali, yaitu kenaikan BBM. Ya harapannya ini kan jangan dulu naik, Jangan gitu dulu naik. kan. Wajar lah kalau masyarakat memohon itu kepada Betul. bapaknya, kepada Bapak Presiden, jangan dulu naik, nanti sudah pulih ekonomi. Iya, betul. Lalu ini juga saran ada solusinya, subsidinya yang kira-kira belum penting pembangunan bisa ditangguhkan dulu dan itu dialihkan dulu untuk mensubsidi BBM yang sekarang memang Iya. itu yang menjadi permasalahan kan. Kenapa BBM naik? Karena subsidinya dikurangi sebenarnya, itu aja. Itu saja sahabat-sahabat Budi, terima kasih Kang Jahid, Sama-sama. Pak Jainuddin, Pak Jajang. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini insya Allah ada manfaatnya. Amin. Dan yang paling utama kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan harapan kita Covid berakhir, pemulihan ekonomi juga berlangsung dengan baik, dan harapan kita semua masyarakat Indonesia hidup rukun, damai dan sejahtera. Dari Pasar Cikurubuk bersama Budi Budiman Channel, salam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.